Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari atau menjelang siang di hari Ahad ini adalah merupakan puncak acara Baik Fest MBI 2026, di mana sebelum kita memasuki acara inti yaitu kajian bersama Ustadzuna Subhan Bawazir, sedikit kami menjelaskan tentang Baik Fest. Kenapa diberi nama Baik Fest? Ada dua pengertian. Yang pertama, baik artinya motor, karena memang yang menginisiasi acara ini adalah teman-teman dari Muslim Biker Indonesia, khususnya dari chapter Surabaya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalam upaya usaha untuk melakukan scale up gitu ya, pengembangan, perluasan, pelebaran sayap kebaikan sesuai namanya baik ya. Jadi kami dan tentunya Bapak Ibu semuanya juga ingin bahwa kebaikan ini bisa meluas, menyebar di tengah-tengah masyarakat kita. Maka kajian-kajian selama 2 hari ini hampir semuanya bertemakan tentang kebaikan. Ya, di antaranya kemarin kajian pertama bersama Ustadz Fadlan Fahamsah Hafizahullah berjudul Berlomba dalam Kebaikan. Ya. Kemudian malam kemarin bersama Ustadz kita, Ustadz Syafiq Reza Basalama Hafizahullah, dengan kajian temanya Sampaikan dengan Kebaikan. Nah, termasuk tadi dengan Kak Erlan juga temanya Semangat Beramal dan Berbuat Baik. Nanti siang atau sore bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal ya, dengan tema Saat Kebaikan Dibalas Keburukan. Dan nanti sesi yang terakhir kajian bersama Ustadz Gema Ilhami dengan judul Pentingnya Keikhlasan dalam Amal Kebaikan. Nah, untuk sesi yang kedua pada hari ini dan merupakan sesi yang inti dan utama, yaitu kajian bersama guru kita Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Subhan Bawazir, insya Allah akan membawa dan membahas tema yaitu gaspol kebaikan ya. Ya, karena memang bahas motor jadi namanya juga gaspol ya. Hanya saja di sini tidak ada tambahan gaspol remblong gitu ya, bahaya. Jadi gaspol kebaikan yang dimaksud nanti pembahasan tentang menjaga ukhuwah dengan kebaikan. Baik, agar tidak terlalu bertele-tele dan memakan waktu, kita akan simak bersama kajian bersama guru kita Ustadzuna Subhan Bawazir Hafizahullahu ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kegiatan Baik Faiz teman-teman MBI chapter Surabaya yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan di main hall Marvel City Mall di Surabaya untuk memanfaatkan momentum long weekend kita kali ya, libur panjang nih, dalam rangka menuntut ilmu tentunya. Dan kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dimanapun kita berada, ya, tanpa ingin memindahkan kajian walaupun di mall dan lain-lain. Karena nanti ada orang-orang yang mungkin beranggapan bahwa kalau belajar itu cuma identik di masjid, identik di majlis ta'lim gitu ya. Padahal buat umat Muhammad secara umum ju'ilal arda li ummati masjidan. Jadikan bumi ini untuk umatku bak masjid. Kita enggak menelantarkan bumi yang paling Allah cintai itu masjid. Bumi yang paling Allah cintai itu masjid. Maka berkumpullah dalam masjid. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah. Keutamaan masjid sudah masyhur. Berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah, Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah liputi dengan rahmat, wa khufathumul malaika, Allah perintahkan malaikat untuk melindunginya. Itu masjid, Masya Allah. Bukan berarti di luar masjid kita nggak boleh belajar. Ya, sekarang kita manfaatkan mall nih. Karena kalau nggak dijelasin begini ada aja yang kasak kusuk. Aduh, ya. Kita belajar di mana saja, bahkan para sahabat radhiyallahu anhum seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, di zamannya itu mereka pun berdakwah di pasar, di tempat-tempat di mana mereka bisa mampu untuk menyampaikan kebaikan. Karena fleksibilitas agama ini. Karakter agama kita ini rahmatan lil alamin. Pokoknya dimanapun termasuk alam, Islam masuk. Ya, Islam masuk. Islam ini tidak merubah, cuma mewarnai.
Jadi kalau sampai kita berdakwah di mall, jangan rubah mall jadi pesantren. Tetap mall, tetap pasar. Ya, kitanya punya ilmu masuk ke pasar. Kitanya tahu bagaimana sikap dalam pasar dan lain sebagainya. Begitu pula kalau cuma sekedar menghayalkan pengen sakinah cuma di masjid, repot. Ajakan Allah umum, kata Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu ajakan ngelihat onta di gurun pasir loh. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah menciptakan onta? Kan kita nggak menemukan onta di masjid. Cerita tentang onta mungkin ada di masjid. Cuma kan kalau pengen lihat ya mesti ke gurun. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, melihat tingginya langit. Kita nggak bisa ngelihat langit dalam ruangan, nggak bisa. Para biker paham tuh, tarik gas sedikit bro, keluar kita lihat tingginya langit lah. Ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat, lihatlah Allah kokohkan gunung-gunung itu. Masya Allah, kemarin kita di Tawangmangu tuh indah sekali ya pegunungannya. Nggak bisa kita ngelihat dalam ruangan, nggak bisa. Wa ilal ardi kaifa sutihat, lihatlah bagaimana bumi dihamparkan. Ini teman-teman biker insya Allah paham lah, sering kita tekankan masalah kayak begini. Sehingga kita pegang prinsip ulama-ulama lokal yang mengatakan fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha. Fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha. Di bumi manapun kau berpijak, tegakkan syariat. Masuk, berarti kita bisa kumpul di sini, tak bisa dong. Ya, kita pengen belajar seperti yang direncanakan oleh panitia ini, ada gaspol kebaikan. Bagaimana menjaga ukhuwah dengan kebaikan. Iya, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran menjelaskan bahwa yang namanya manusia ini adalah makhluk yang betul-betul dikatakan rugi oleh Allah. Kata Allah, innal insana lafi khusr. Manusia, innal insan, insannya pakai alif lam loh bro. Kalau sudah kata benda diletakkan alif lam, jelas keberadaannya. Sesungguhnya manusia yang jelas kemanusiaannya gitu loh. Innal insana lafi khusrin. Ada lam taukid lagi di situ. Sesungguhnya manusia yang jelas kemanusiaannya ini lafi khusrin, dalam kondisi rugi. Kenapa dibilang rugi? Sampai Allah bersumpah demi waktu wal asr, demi dahar, demi waktu antara siang dan malam, di mana waktu tersebut Anda bisa berbuat baik. Manusia ini rugi, iyalah rugilah. Kalau seharian cuma ngelinter di mall, nggak ada manfaatnya, rugi dong. Hari ini teman-teman Surabaya mempertontonkan, enggak lah, enggak selamanya kita mesti belanja kok di mall. Kita bisa kajian. Kita bisa belajar dimanapun kita berada. Kalau enggak masuk kategori rugi. Innal insana lafi khusrin. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar. Allah kecualikan, kata Allah, kalau memang hukum asal manusia ini rugi, ada yang enggak rugi dan kita berharap kita tergolong yang enggak rugi ini. Yang pertama, illal ladzina amanu, orang yang beriman. Allah pakai bahasa amanu, sifatnya past dan lampau, sejak dulu sudah beriman, bukan baru beriman. Ilal ladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Berarti mesti kita pahami bagaimana menstabilkan iman dimanapun kita berada. Ya, karena kita pengen bicara tentang gaspol kebaikan. Ya, sebelum kita menekankan tentang masalah mempertahankan ukhuwah, ya nggak bisa kalau cuma ngayal pengen baik tapi nggak ngerti caranya, nggak bisa. Ya, momentum tepat kita masih ada di euforia event di mana rame Indonesia ini kan 81 tahun merdeka. Saya sampaikan di beberapa kegiatan sejak kemarin, harusnya kita bersyukur jadi warga negeri ini. Bersyukur banget. Negeri yang Allah merdekakan karena rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah, didorong oleh keinginan luhur berkebangsaan yang bebas dan seterusnya. Bahkan diabadikan dalam Undang-Undang Dasar Alinea ketiga itu. Bangga, kita banggalah. Negeri ini betul-betul menulis kata atas berkat rahmat Allah. Sepakat merdeka itu rahmat Allah. Ditambah lagi kita mesti berdiri di atas pondasi dasar negeri ini. Negeri ini punya Pancasila bro. Masya Allah, harusnya orang-orang Islam mengerti ini.
masyarakat secara umum pun harusnya paham. Ada 4 hayalan dalam Pancasila yang bisa terrealisasi kalau yang satu dikedepankan. Ini juga nasihat Nabi kepada para sahabat dulu. Ketika beliau menjelang waktu-waktu wafat beliau itu, beliau kumpulkan sahabat, beliau mengatakan, jaddidu dinakum. Sahabat merasa agama sudah bagus, kenapa mesti nujaddid? Kenapa mesti kami membaguskan agama kami ya Rasulullah? Kata Nabi, jaddidu dinakum. Perbaguslah agama kalian, revisi agama kalian. Kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami membaguskan iman kami ya Rasulullah? Jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Dengan membanyakkan ucapan tauhid la ilaha illallah. Karena ke depan ini bakal banyak ujian. Jangan menganggap kalau dakwah sudah sampai, udah stay, nggak bakal diuji lagi. Jangan. Pemahaman yang salah. Kata Huzaifah ibn al-Yaman, inna kunna fi jahili wa fi syarrin wa ja'ana Allah bihadzal khair, hal ba'da hadzal khair min syarr? Terus Huzaifah ibn al-Yaman bilang, ya Rasulullah, kami pernah tinggal zaman jahiliyah dalam keburukan. Datanglah al-khair, kebaikan kepada kami melalui kamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, hal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan yang kau berikan kepada kami, Islam yang dimaksud, ada keburukan lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am. Inilah hidup. Ya. Anda yang tadinya nazor, kemudian ta'aruf, kemudian khitbah, kemudian nikah. Aduh, beres juga dah Ustaz. Udah gak jadi jomblo lagi Ustaz. Terus antum pikir selesai gitu. Ya Rob. Sampai-sampai kadang-kadang ada 2 mempelai di atas bangkunya itu saling melihat, senyum-senyum. Akhirnya bang, kita sampai juga di puncak cinta. Puncak cinta. Awal ujian. Puncak dari mana? Belum terikat semua indah, udah diikat prahara akan datang. Manalah mungkin bahtera berlayar tanpa gelombang. Gak ada yang namanya bahtera berlayar tanpa gelombang. Orang Surabaya paham dong dekat laut. Gak ada hidup tanpa gelombang, gak ada. Allah cuma pengen gelombang itu membuat kamu selalu ingat sama Allah. Fa idza raqibu fil fuluk da'allaha mukhlishina lahuddin walamman najum ilal barri idza hum yusyrikun. Gak ada di Quran begitu. Ingat gak ketika kalian di atas bahtera, di tengah laut dengan gelombang yang tinggi, semua orang takut. Kemarin kita teman-teman biker itu kan kita sampai ke iseng, kita dari Malang kemarin tuh kemana, ke Bondowoso, kemudian ke Banyuwangi, nyebrang Bali, Lombok nyebrang kemana, ke Bima, Labuan Bajo, nyebrang lagi ke Sumba kemarin kita itu iseng ya. Itu 18 jam bro di air bro, Masya Allah. Berasa banget tuh ayat betul-betul. Kalau berenang kan kita masih ngeliat pinggiran keramiknya. Sejauh-jauhnya kalau merenang masih ada kebayang lah, ada harapan pinggiran keramik. Laut. Pinggirannya mana? Kita kalau nanya sama nakhodanya ini berapa jam lagi bro? Teorinya sih pak 14 jam pak. Harusnya udah nyampe setengah jam lagi. Ini alam pak, kita nggak bisa ngomong katanya. Waktu malam gelap. Itu ada kelap-kelip apa tuh pak? Saya lihat di atas gelap tuh malaman. Oh itu lampu nelayan. Oh di atas gelombang 20 meter pak. 20 meter. Apaan gue di bawah? Iya pak. Itu yang entar nyala, entar hilang apa tuh? Oh itu bintang pak. Kenapa bintang tuh begitu? Ketutup gelombang. Jadi 20 meter tingginya. Allahu Akbar. Hati Allah yang tahu. Beker di laut kan oleh kapten, betul ya. Tumbang semua bertumbang. Jadi ingat ayat tadi tuh. Ya. Jadi ketika kita di atas laut itu kan nazam ilal bari fil fulki da'ulha mukhlishina lahuddin. Kita ikhlas berdoa, ya Allah ini nyampe enggak nih? Wallahu a'lam bishawab. Itu bisa ikhlas loh. Ini prahara kehidupan bro. Buat orang yang bermuhasabah diri, dia tahu kalau hidup ini adalah prahara. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Allah cuma pengen kita ini beristirja.
Jadi kadang-kadang sindiran Tuhan dalam bentuk kenyataan, kondisi dan lain-lain, Allah cuma pengen kamu dalam pantauan Tuhan bro. Jangan suka merasa aman. Amintum man fis sama'i yursil alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Kalian mau merasa aman dengan Allah yang di langit menyaksikan semua perbuatan kalian. Masih ada ujian loh, hati-hati. Kalau ujian buat orang baik lambang cintanya Tuhan. Allah, Nabi yang bilang, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau cinta dengan seseorang tuh Allah uji. Maka ujian itu baik buat yang beriman. Tapi kalau sudah ujian buat orang yang enggak beriman, bukan lagi ujian, namanya azab. Nah, kalau sudah bicara azab ini agak susah kita untuk kembali. Karena basically-nya kita enggak beriman sama Allah. Kita cuma menganggap ini mah ulah tangan saya, ulah tangan saya, ulah tangan saya. Akhirnya istilah lau pun maju. Oh, laula fulan, qatalani fulan, lau. Dalam agama kita nggak boleh bicara lau, jika lau nggak boleh. Hari ini kita kumpul di Marvel Mall ini bukan nggak sengaja. Saya lagi jalan-jalan ke Surabaya, saya lihat ada kumpul-kumpul di mall, terus saya ke sono. Wah, nggak sengaja ada kajian, saya ikut. Nggak sengaja dari mana? Kejadian hari ini telah tertulis seumur-umur kamu. Kamu berusia 40 tahun. 40 tahun yang lalu dalam kandungan ibumu sudah tertulis takdir. Kamu bakal kumpul di tempat ini untuk kajian. Selesai. Yang berusia 50, 60 juga sama, sudah selesai. Kita orang yang berkeyakinan bahwa dalam kandungan orang tua sudah selesai semua takdir. Yursalu alaihil malak wa yuktabu bi arba'i kalimat bi rizqi wa ajalihi wa amalihi sakiyun au saidun. Tertolong sudah atau tidak tertolong sudah. Rezekimu, mautmu, jodohmu sudah beres. Itu akidah, kita mesti yakin sehingga kita menjalaninya enjoy bro. Enjoy dalam artian apa? Karena Allah sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan. Allah tuh nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuan. Ya, jadi jangan berburuk sangka, karena kalau sudah buruk sangka, ayat yang maju. Ente ini sebenarnya baik, Tuhan yang mengatakan wa ma rabbuka bizolaminil abid. Tuhan kalian nggak mungkin zolim dalam takdir. Cuma ente berburuk sangka, ayat maju. Allah mengatakan ana inda zonni abdibi. Kalau aneh sih gimana prasangka ente, bahasa kita gitu. Kata ayat wadzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Tuh. Prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, keburukan yang kau rasa. Perang belum udah kalah. Kita mau bisnis Ustaz, ya saingan deh, ngedrop. Itu. Kita mau tarik gas nih Tat, ya mendung, aduh hujan dah, ya ngedrop dah. Hari ini banyak orang yang seperti itu. Hari ini banyak yang seperti itu. Hari ini banyak orang yang takut berusaha. Bukan start, kalau lagi kondisi kayak gini mendingan wait and see aja. Wait and see dari mana ente? Waktu berputar bro. Usia ente berapa sekarang? 45. Ya umur ente berapa ya? Kemungkinan sitin wasabain. Berarti kan 15 tahun lagi 60 betul. 3 kali pemilu lagi bro gitu loh. Ente mau diem nggak bergerak, mati makin mendekat. Pakai prinsip Abdullah bin Umar, idza amsayta fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Pakai prinsip Abdullah bin Umar. Jangan diem, manalah mungkin sampan sampai pelabuhan kalau dayung tak di kayu. Bergerak. Kalau kau ada di sore hari, kata Abdullah bin Umar, jangan tunggu pagi. Kalau kau di pagi hari, jangan tunggu sore. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba ayo. Jangan takut rugi, jangan kebanggaan untung juga. Hidup bukan masalah untung atau rugi, bukan. Kalau kau untung, bisakah kau bersyukur? Kalau kau rugi, bisakah kau bersabar? Itu hidup. Karena ada orang dimasukkan ke sorga karena keuntungannya. Siapa? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah, Abdullah bin Amr bin Al-As, Zubair bin Awam di usia tuanya, veteningnya Abdullah bin Umar, peternak terkenal Abdullah bin Umar ini. Atau zaman tabiin, Urwah bin Zubair.
Yang saking kayanya dia punya rumah terbuat dari batu akik. Anaknya Zubair bin Awam, rumahnya batu akik, rumahnya batu akik. Kita pakai satu sombong satu komplek. Rumahnya akik. Ini orang-orang yang ditakdirkan ke sorga dengan syukur. Tapi tidak sedikit juga sahabat-sahabat Nabi yang dalam kemiskinan. Ya. Bahkan nasab hadis tentang akumulasi harta ke Ali bin Abi Thalib. Apalkan doanya supaya kita kalau baca tuh doa, Allah lipat gandakan harta kita langsung. Ini kalau saya baca habis gini tadi ada nanya lagi, tadi apa gitu loh. Ikfini bihalalika an haramika wagni fadlik amman siwak. Itu riwayat dari Ali bin Abi Thalib sanadnya itu. Nabi perintahkan baca itu, Allah janji mengakumulasikan hartamu dengan doa itu. Tapi kita lihat Alinya miskin. Alinya miskin. Alinya masuk keluarga Rasul yang diperintahkan qasdu, pola hidup sederhana. Al-qasdu fil fakri wal ghina. Pola hidup yang sederhana, kaya jangan mentereng, miskin jangan kelihatan. Allahumma ja'al rizqu ali Muhammadin qut. Kata Rasul, ya Allah jadikanlah rezeki keluarga Muhammad sekedar saja. Sanatnya dari sana bro, mudeng kita benar-benar. Ya Allah, ini ada rumusan doa biar kaya yang doa orang miskin, ajib kata. Bahkan beliau nggak pernah meninggalkan doa Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa khsurni ma'jumratal masakin. Ini doa yang Nabi sering baca, tapi kalau kita baca Agustus 2026 nggak ada yang berani ngaminin. Padahal Nabi selalu bilang ikfini. Nabi selalu mengatakan bahwa ahyini miskinan. Yang mau ngaminin boleh. Ahyini miskinan. Hidupkan aku dalam keadaan miskin. Amin. Dikit banyak kadang enggak. Wa amitni miskinan. Wafatkan aku dalam keadaan miskin. Amin. Wa khsurni ma'jumratal masakin. Bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Oke. Itu Nabi baca rutin loh bro. Nabi baca rutin itu. Karena paham makna miskin itu orang yang berusaha tapi kurang. Kalau kurangnya dialokasikan dalam bentuk ubudiyah kan cakep. Ya kita miskin di hadapan Allah dan selalu miskin di hadapan Allah kita. Masya Allah. Jadi begitulah yang ditekankan sama Nabi supaya kita nggak terlena. Nah kita butuh teman-teman yang seperti itu. Hari gini kita kalau pengen ngomong menjaga ukhuwah, kayaknya kalau bahasan ekonomi bagus deh. Mumpung di negeri yang punya dasar baik banget. Jangan ngayal tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan ngayal tentang persatuan Indonesia. Jangan ngayal tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan seterusnya. Jangan ngayal tentang keadilan sosial sebelum kau menuhankan yang Maha Esa Allah. Negeri ini dahsyat loh, kalau kita baca-baca tuh titipannya Masya Allah. Sampai kapanpun negeri ini akan terjalin kemuliaan, ikatan ukhuwah kebangsaan yang kuat. Sumpah Pemuda kan ada di Surabaya bro. Kawar-kawar Bung Tomo di mana kalau bukan di sini dulu. Surabaya bisa bangkit kembali bro. Ya dakwah sunnah ini jangan sampai memprovokasi masyarakat untuk menimbulkan kerusakan kalau perlu. Kembali aja fafirillallah. Kalau memang perlu pakai bahasa Pancasila, kita pakai bahasa Pancasila lah. Tapi syarahnya kita yang pegang gitu loh ya. Tentang tauhid tadi, ketuhanan yang maha. Ayo dong, yang esa kan cuma Allah. Agama yang ada di negeri ini mau mengesahkan Tuhannya. Ya enggak lah, orang Tuhan mereka enggak ada yang satu. Yang satu cuma Allah. Kul huwallahu ahad. Bukan kul huwallahu wahid. Li'anna la syai'un ba'dal ahad. Karena enggak ada lagi setelah yang ahad. Walakin ba'dal wahid isnain salasa arba seterusnya. Tauhidkan Allah liwahid Allah wa likulli wahidin kun wahidan fi wahid. Tauhidkan Allah. Kalau anda sudah mengesahkan Allah, monggo Allah as-samad. Kalau anda sudah mentauhidkan Allah, Allah as-samad. Teman-teman yang buka usaha di mall ini jangan merasa pesimis. Yang menggerakkan kaki orang untuk belanja itu Allah. Yang menggerakkan tangan pembeli untuk ngambil uang dari dompet itu Allah. Yang menggerakkan keinginan orang untuk belanja itu Allah. Yang membangkitkan rasa lapar dalam perut orang yang datang ke mall pengen makan itu Allah. Tolong jangan jauh dari
Allah. Maka Nabi tekankan banget, aku meninggal nanti bakal banyak ujian kata Rasul. Jaddidu dinakum, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Bagaimana ya Rasul? Perbaharui iman itu caranya, tolong jangan sampai lepas dari pemahaman tentang tauhid yang benar. Perbanyak kata la ilaha illallah dimanapun kau berada. Hari ini Surabaya membuktikan sampai dalam mall pun tauhid ditegakkan. Ini yang mesti teman-teman berpikirnya ke sana, bukan kasak-kusuk kiri kanan. Setiap event yang dibuat begini, begini, begini. Kapan kita mau kompaknya kalau begitu? Ayolah mulai berpikir positif. Adanya asas tabayun dikedepankan di antara kita supaya kita paham. Kayak kemarin teman-teman biker digibah pas depan saya lah gitu ngomongnya. Jadi saya tegur langsung. Kata Ustadz ini Ustadz dalam potongan videonya, kenapa teman-teman biker kok udah tua malah banyakkan touring-touring bukan dekat sama Allah? Saya bilang ini videonya mana? Oh Ustadz ini Ustadz Najmi Umar Bokar ini teman saya bilang. Allah muliakan beliau insya Allah. Ini oknum yang suka motong-motong video Ustadz nggak tabayun. Ustadz bukan mencemooh biker secara umum. Ustadz memberikan masukan bahwa memang ada teman-teman biker ini kalau touring ini lupa ibadah. MBI nggak main. MBI nggak main. Ya. Enggak ke sana, MBI bukan klub wadah, teman-teman biker mesti tahu. Syarat masuk MBI mesti ibadah 5 waktunya enggak bolong. Prinsip orang-orang MBI itu terus indahnya touring pasti nikmatnya kajian. Yang paham biker cuma biker hati-hati. Ustadz enggak mencemooh para biker secara umum. Ustadz cuma mengingatkan, iya. Nah kalau sudah diingatkan ya terima. Enggak Tat, kemarin waktu Jumatan Tat, ada gerombolan motor touring itu bablas aja Tat. Enggak Jumatan Tat, kan kacau. Ente yang kacau. Orang touring kan safar. Mana ada safar Jumatan sekata kita sama dia. Minta dicabein mulutnya nih. Nah kayak gini nih provokasi. Ya. Itu kesampingkan lah. Negeri ini lagi butuh penyebab adanya ukhuwah di antara kita. Ya. Jangan sampai gampang kasak kusuk tanpa ilmu. Ya, Imam Bukhari mengatakan al ilmu qoblal qaul al amal. Biasakan berilmu sebelum berkata dan beramal. Sehingga ini teknik menjaga ukhuwah yang disarankan dalam agama kita ini ya. Ukhuwah tersebut mendatangkan manfaat yang banyak. Asal basically-nya iman. Karena mesti diberikan contoh-contohnya juga. Enggak Ustaz, saya berteman sama orang Ustaz. Bertahun-tahun saya yang ngalah berteman sama dia Ustaz. Ini orang makan hati Ustaz, makan hati. Ya kasih yang lain, kalau nggak ada hati dia makan yang lain pasti. Bikin pegel maksudnya Ustaz. Gini bro. Kalau memang Anda berpikir orang itu bermanfaat buat Anda, sampai kapanpun persentase pegel lebih gede ketimbang enggak. Tapi kalau Anda berpikir manfaat Anda apa buat orang, lebih meminimalisir. Karena kalau bahasa Nabi dalam pergaulan, khairun nas anfa'uhum. Ini teknik muamalah bro. Ya, kita kalau mau berteman sama orang, ngelihat muka orang langsung manfaat saya apa ya buat dia. Itu berteman yang asik. Tapi kalau Anda ngelihat teman kayaan dikit langsung ada dia nih. Gitu. Langsung punya ide proposal maju, langsung ajakan untuk sumbangan ini. Antum tuh punya kebiasaan buruk kalau ngelihat temen kayaan dikit kayak ngelihat ATM pengen gesrek aja hawanya gitu. Kenapa sih hubungan kita cuma urusan duit aja kayak nggak ada yang lain? Gak pernah ketemu bertahun-tahun gak pernah ketemu. Sekalinya ketemu nemuin cuma apa? Cuma mau minjem duit. Kan gak megelin. Cuma antum saudara ana di dunia ini. Waduh gak begaul nih orang. Cuma antum saudara ana. Kalau gak ke antum ana bisa mati. Siapa antum? Kan gak asik obrolan kita. Sementara pepatah-pepatah tentang pertemanan itu banyak banget. Salah satunya apa? Sodiku kaman abkak laman adhakak. Teman kamu ya teman yang sedih kalau kamu terperosok dalam jurang keburukan.
Almar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Ya, sehingga teman betul-betul mendominasi agama kita, dia akan datang. Oh, kata-kata bijak banyak tentang pertemanan. Cuma kenyataannya nggak begitu, Ustaz. Ya, karena kita nggak ada fase-fase dalam pertemanan. Dalam agama kita ukhuwah. Ya, karena Nabi mengatakan secara umum, man aroda ayubsatu fi rizqi wa yunsa'alu fi asari falyasir rahimahu. Orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, suruh sambung tali silaturahmi. Ukhuwah diperkuat. Kita sehat, panjang umur, banyak rezeki nanti. Nah, iya, tolong jangan sampai tidak. Prakteknya berat Ustadz, prosesnya mesti dipahami. Tahapan yang pertama, nih kayak kita ketemu sekali gini nih, kecuali yang udah sering kita ketemu ya, kita sudah kayak keluarga di MBI. Kalau yang baru, namanya kita berteman nih bro. Teman itu arti secara umum ya, orang yang kita ketemui pertama kali. Kemudian punya kesan, itulah teman. Ya. Adapun perjumpaan yang kedua, itu namanya sahabat. Di mana kita ini berharap perjumpaan berikutnya ini lebih dalam. Karena kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda, gitulah bahasanya. Kayaknya asik nih ketemu. Ini orang yang kemarin, yes, gue ketemu lagi, ngobrol, itu persahabatan bro. Perjumpaan kedua makin asik ini membuat kita pengen ketemu lagi. Biasanya yang ketiga namanya sodik. Sodik itu lebih kepada saling mempercayai. Dimana sodik ini level teman yang ketiga, bahwa kita sedih kalau teman yang sudah dekat sama kita ini melenceng. Kita mulai percaya, dia minjem motor kita kasih, minjem mobil kita kasih. Kadang-kadang juga dia nggak butuh-butuh banget, butuh teman nggak mohon-mohon banget cara minjemnya itu. Kadang dia belum minjem sudah kita kasih, sodik itu. Nah tahapan berikutnya namanya khalil. Jadi yang keempat tuh khalil kekasih. Ini nggak semua orang. Sampai Nabi yang Rasul yang 25 saja, ya itu nggak semua dibilang khalil sama Allah. Karena kalau yang namanya khalil level ujiannya mesti berat. Kayak Ibrahim Khalilullah, Muhammad Khalilullah. Antum kalau baca sirahnya ujiannya melebihi beratnya ujian-ujian Rasul yang lain. Antum baca tentang Ibrahim, alasan Allah menjadikan beliau Khalil itu. Ya, dari kecil udah dimusuhin sama orang tuanya kan. Dia mencari Tuhan sampai ketika menemukan Allah sebagai Tuhan, yang musuhin dia pertama siapa? Bapaknya sendiri, bakar dia hidup-hidup. Cuma kalau memang resikonya dibakar untuk mempertahankan tauhid, bakar aneh ya bakar. Kenapa? Karena Allah nomor satu, dunia nomor dua, dibakar. Allah nggak matiin api, karena memang fitrahnya api nggak bisa dimatiin. Allah jadikan apa? Dingin ya nar kuni bardan, karena kuatnya akidah Ibrahim. Ketika masa dewasanya datang, dia pengen berumah tangga. Laki-laki libido timbul, pengen ada pelampiasan syahwat dan memang pengen punya keturunan. Ya, nggak dapat anak dari yang namanya Sarah, anak yang pertama, mau nggak mau deh harus nikah lagi. Sarah pun nggak mengizinkan dengan perempuan yang lebih dari dia. Dikasih pembantunya yang namanya Siti Hajar. Izin Allah punya anak lah intinya sama Siti Hajar, kita nggak bahas mendetail. Bahagianya orang laki yang lama nggak punya anak itu cuma kita laki-laki yang paham lah nikmatnya itu. Baru ngelihat anak lucu menangis masih merah, Allah perintahkan bawa istrimu dan anakmu ke tempat yang namanya Mekah. Dari Babilonia, dari Irak, sekarang Babylon itu Irak, jalan kaki menuju Mekah. Di tengah gurun Sahara tersebut yang gak ada air, anak suruh ditinggalin. Ini Allah yang nyuruh, berat teman, udahlah kalau Allah masih emang gak bisa komplain saja. Sampai Siti Hajar bilang, ini kenapa kami ditinggalkan di sini wahai Ibrahim? Jalan terus dah, gak bakal tegang lihat muka bini sama anak udah laki-laki. Laki-laki kalau sudah jalan keluar, pergi karena tanggung jawab, pulang karena cinta sudah. Panah yang melepas dari busurnya. Gak ada yang bisa menahan laki-laki sudah. Wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Diam sudah. Ibrahim, Tuhan yang nyuruh, Allah yang nyuruh. Iya, pergilah kau. Kalau Allah yang nyuruh, Allah yang bakal jaga kami. Itu perempuan zaman dulu tuh. Cukup kakinya Ismail menghentakkan bumi, keluarlah yang namanya Zam-Zam tuh.
Ibrahim jalan terus. Allah yang nyuruh ninggalin cuma berdoa doang untuk berikan berkah buat tempat tersebut, baldatun thayyibah. Warzuk ahlau minas samarat, didoain supaya banyak buah-buahan. Doa Ibrahim cuma bisa berdoa doang, terserah Allah dah. Ketika dengar kabar anaknya itu sudah mulai tumbuh dewasa, anak orang laki mana yang nggak pengen lihat anaknya berubah dewasa? Kita pengen lihat sosok juniornya kita lah, bohong lah, nggak senang. Kelihat anaknya datang, baru ngeliat belum lama dapat ngimpi suruh motong tuh anak. Kebayang, setan masuk punya tempat bahasa tuh setan waktu itu tuh. Waktu Ibrahim bilang sama Allah, kalau urusan yang satu ini Tuhan izinkan aku nanya sama anak nih. Karena urusan leher-leher dia bukan leher saya ini. Ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Hei anakku, aku semalam mimpi ini ra'a fil manam. Ini arofil manam, kata arofil manam itu ru'yatul manam. Mimpi itu dua, ru'yatul manam sama haluma. Ru'yatul manam itu melihat dalam kondisi tidur, itu mujizat. Kalau kita haluma, kembang tidur, beda mimpi kita. Ya, kami melihat dalam kondisi tidur. Aku menyembelih kamu. Karena anak kenal ayah, dan dia tahu ayahnya Nabi Rasul. Ibunya bisikin terus, kamu punya bapak itu Rasul, Nabi. Walaupun mungkin ditinggalin sama ayahnya, enggak berkoalisi, tetap nama ayah dijaga oleh istrinya. Ya, mungkin anak kesel, kok kita ditinggal di tengah gurun sih? Udah panas, nggak ada air, nggak ada mall, nggak ada inilah, nggak ada itulah ya. Udah. Allah yang nyuruh. Terus bapak kok ninggalin aku? Allah yang perintahkan. Jadi dibagusin terus. Sehingga anaknya tahu. Dalam kondisi kecewa, tumbuh bahagia karena Allah yang perintahkan. Ketika mimpi mau motong pun ditanya jawabnya apa? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan yang kau lihat dalam mimpi itu perintah. Kau nabi, kau rasul itu mukjizat. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan temukan anakmu dalam kondisi sabar. Baiklah kalau gitu Tuhan, dia mau dipotong ini. Dibawa Ismail. Sepanjang jalan setan gangguin dia itu. Ibrahim, Tuhan mana yang nyuruh bapak motong anak? Kalau kejadiannya sekarang bener juga nih setan, tumben bener gitu ya. Waduh berat itu bro, gak kebayang itu. Disitulah nanti ada sunnahnya Jumratul Aqobah, Ula, Wusto Aqobah. Jamarat, ya. Karena memang Ibrahim cuma bisa nimpuk, udah jangan nyuci otak aneh nih Tuhan yang nyuruh. Masya Allah. Beban berat, sampai dipotong pasti potong kalau ganti sama gibas. Karena nggak mungkin Tuhan menyesatkan hambanya. La yukallifullahu nafsan khalil. Jadi khalil, kekasih. Muhammad jadi khalil. Ceritaan beliau dari kecil. Innalillah. Kalau antum baca sirah, sebenarnya itu ayat-ayat Quran yang Allah firmankan. Wa qulan naqussu 'alaika min amba'i rasul manusabbita bihi fu'adak. Kuabadikan cerita-cerita itu dalam Quran memantapkan hatimu supaya kau tahu ini hidup masya Allah, terserah Allah, masyiahnya Allah. Anda cuma disuruh ngejalanin saja sambil berhusnuzon. Kenapa? Karena dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Dunia ini cuma numpang lewat. Anda di atas jembatan antara dunia dengan akhirat, transit di barzah nanti. Lawang di atas jembatan kok bikin rumah mewah. Lawang lagi jalan wasitin wasabain 60-70. Lawang namanya di jembatan pengen nyebrang kok wait and see gitu loh. Bukan Ustaz, kita nih resikonya rugi gini-gini bro. Urusan rugi enggak rugi urusan Tuhan bro. Rezeki sudah selesai. Alaisa lil insani illa masa'a. Orang dapat dari hasil usahanya. Tugas kamu cuma berusaha. Fitrahnya apa? Wa ja'alna naharan ma'asan wa ja'alna lailan libasan. Tugas kamu menghidupkan pagi hingga sore, istirahat ketika sore hingga pagi. Jangan dirubah sudah. Didoain lagi sama Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Tolong para pengusaha jangan wait and see.
bangun pagi, haramin tidur pagi. Mulai hari ini teman-teman di Surabaya, tanamkan dalam diri kita haramnya tidur pagi. Kalau mau sukses, kita punya kekuatan doa Rasul. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Kita disuruh minta berkah. Ketemu orang, Allah yubarik fiik, barakallahu fiik. Ketemu orang kawin, kita doain apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin. Kita coba cari berkah dalam hidup ini, bro. Jangan diam, kita butuh teman-teman yang begini. Bukan teman-teman yang kerjanya cuma ngegibah pemerintah, kasak-kusuk, menjelek. Ini kan halas ya, akhi. Enggak ada kesuksesan tumbuh dengan gibah, tuh enggak ada. Hari ini kita mesti mulai berpikir bagaimana mendatangkan fitrah diri ini kembali yang tercipta untuk beribadah. Iya Ustaz, saya diuji banget sama teman saya, bikin pegel Ustaz. Ya Allah Ustaz, bro. Kadang-kadang dalam bermuamalah, kita kalau nggak dibikin pegel sama orang, kita nggak tahu kurangnya kita, bro. Jujur loh, ya kita kalau nggak diuji sama teman, kita merasa jadi teman yang baik buat semua orang. Belum tentu. Tapi kan dia yang salah, udah jangan hakimi, orang namanya flying victim itu. Orang berbuat salah, jelas dia salah, nggak kita bilang betul. Cuma penyebabnya apa dulu? Karena ada hukum sebab akibat. Kan orang berdua pasti memang dua-duanya salah, dua-duanya benar. Ya, Anda mungkin penyebab dia berbuat salah. Ada orang lagi diem, nggak niat macam-macam. Pas temennya lewat, nah begitu loh. Ada orang yang punya ide karena memang ada lawan, ada pertemanan, ada hubungan dengan orang lain gitu loh. Kadang-kadang seperti itu. Kalau memang Anda diuji sama teman, berpikirlah husnuzon kepada Allah. Bahwa memang ini Allah pengen kita ini merevisi hubungan dengan dia. Apa sih kalau bahasa ulama? Ulama yang saya maksud itu Dr. Abdullah bin Umar Ad-Dumaji. Saya mengatakan Allah pengen kalian itu menjadi orang yang lebih fokus dalam bermuamalah. Sehingga Anda lebih berhati-hati. Surat Al-Hadid ayat 16 itu hujah. Ketika Allah mengatakan, Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa man nazzala minal haq. Ini jam terbang. Ada ayat yang mengatakan alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kamu yang beriman, apakah tidak datang pengalaman hidup yang Allah ujikan ke kamu yang harus membuat kamu khusyuk? Bro, bukan gak boleh kebaikan, cuma lebih berhati-hati bro. Udah bukan sekali dua kali Anda ditipu sama teman. Tolong ke depannya kalau bicara akad perjanjian, faktubhu, kata Nabi, tulis. Karena selama ini Anda kalau janji sama orang ya bermuamalah nggak ada catatan. Ya setan masuk di antara kalian. Ada yang kuat, ada yang enggak ngelihat kesempatan kayak begini. Nah teman Anda yang baik ketika berteman sama Anda yang enggak mencatat semua akad, terinspirasi buat berbuat dusta. Anda tidak dosa, cuma Anda penyebab orang berbuat dosa. Ini dalil ya menjaga ukhuwah. Karena teman kita juga manusia, jangan bilang teman kita tuh enggak pernah punya salah. Tat. Saya punya teman begini, Tat. Ini saya berteman sama dia ini udah 20 tahun, Tat. Enggak pernah berdosa tuh orang. Wah, malaikat. Nomor teleponnya berapa tuh orang? Kadang-kadang kita suka lebay kalau ngomong ya. Hati-hati bro. Anda berteman dengan manusia, makhluk yang Allah katakan bahwa Allah ciptakan dia tuh dengan kekurangan, lakanut, sifat ingkar. Ya. Kullu bani Adam khata, kata Rasul. Selama teman Anda ini anak Adam, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu punya khata, punya salah. Maka tolong muamalah Anda tetap mesti ada kehati-hatian. Ya, tetap ada kehati-hatian. Anda mau bicara bisnis sama dia, tolong tulis. Jangan nanti keluh kesahnya apa. Memang kalau yang namanya uang gak ada saudara, itu mah pepatah baru itu. Harusnya gak kayak begitu. Harusnya dengan uang kita bisa bersaudara. Harusnya begitu. Nah sekarang kalau pas kita ngomongin uang jadi gak bersaudara, ada teknik hubungan yang salah. Anda gak menulis semua akad yang Anda lakukan. Ya, kadang-kadang Anda menjanjikan keuntungan tanpa akad. Minjem duit dong 5 juta. Anda lagi usaha nih. Ntar tiap bulan Anda kasih 500 ribu. Kayaknya asik aja nih orang.
Itu kan haram, itu kan riba. Akad Anda minjem, dari mana tiap bulan dikasih untung 500? Itu bunga namanya. Bro, Anda buka usaha, alhamdulillah sudah berjalan. Ya ini Anda ke antum aja, Anda bisa buka peluang nih. Ada keuntungan tiap bulan minimal 20%. Dengan pembagian, dengan permodalan sekian. Anda bisa bagi antum 5%, kalau antum mau tanam modal sekian, kita tulis. Tapi naik turun ya, cuma biasanya minimal sekian, itu asik tuh. Tapi jangan ngomong ke yang lain, Anda mau bantu antum doang. Nanti kalau sudah stabil, Anda bisa ambil apa saham antum. Kan enak. Dari awal akad kita begitu asik. Sehingga tinggal ada transparansi. Ternyata bulan ini keuntungan betul-betul mentok 20% bro. Gue pikir bisa sampai 30 kan jatah lu lebih nih. Enggak masalah. Akadnya kerjasama. Pertemanan yang asik. Pertemanan yang asik. Anda minjem mobil dong. Ntar kalau Anda minjem mobil, Anda isin bensin dah pulang. Riba tuh. Kan antum bicaranya minjem. Kalau minjem ya dalam kondisi begitu, balik ya begitu gitu loh. Ini kayak gini kita remehin. Itu bro, buat apa ada hal yang berkaitan dengan riba dalam Quran? Pahami. Mendingan antum bicara sewa. Dan teman antum senang. Motor nganggur nih bro, ya anak-anak MBI lagi mau tarik gas nih. Aneh sewa deh motor ente, mending begitu. Karena kalau sudah sewa tinggal bicara angka. Akad dasarnya ya, nyewa dalam kondisi begitu, balik begitu dengan nilai begitu. Kalau antum bicara pinjam lain cerita nanti. Wah bukan tuh sama teman bisnis, mending begitu bro. Selama bisnis menguntungkan, ya as long as possible bro, kan gitu ya. Pokoknya nggak ada yang mesti kita khawatirkan. Lebih baik hal-hal kayak begini. Ya, dan banyak hal nanti, banyak hal ya. Cuma nanti kalau memang kenyataannya dalam bermuamalah memang sifat manusiawinya timbul, ya, lakanut, ingkar dan atalahnya, Allah berfirman dalam Al-Quran ketika mengingatkan Nabi tentang kekecewaan dengan orang-orang Mekah. Kata Allah, Muhammad, fabima rahmati minallah lintalahum, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik, fa'fu anhum, wastaghfir lahum, wasyawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Muhammad, kamu kan dikecewakan sama orang Mekah. Keras, kaku, batu, jahiliyah lagi itu. Ya, tapi kamu bisa lahir seperti jamur yang putih di tengah kotoran apa binatang gitu loh. Kalau bukan karena rahmat Allah kamu nggak bisa kayak begitu Muhammad. Ini rahmat Allah Muhammad. Kayak kita sekarang nih. Jujur bro ya, kalau kita lihat sosial media, negeri kita kan kayak diambang kehancuran. Ya wah pemberontakan, ini hujatan, cacian, dakwah sunnah yang dihujat, yang si aneh-aneh kayak Gufron yang diangkat dan lain sebagainya, si Aos ya. Pokoknya udahlah, ini negeri jujur bro, jujur ya. Kita belum separah Palestina bro. Kita nggak separah Suriah. Kita nggak separah Gaza. Kita nggak separah Rohingya atau Muslim di India. Masya Allah, kenyataan depan mata, Allah jaga tetap ukhuwah di antara kita. Urusan kajian aja di negeri kita, dari waktu duha udah ada kajian bro. Habis duha kajian lagi, ba'da zuhur kajian lagi, ba'da asar kajian lagi, ba'da maghrib kajian lagi. Nggak ada yang larang bro. Mana ada negeri di muka bumi ini yang segampang ini kajian bro. Cari sama antum, gak usah jauh-jauh. Negeri jiran Malaysia aja. Yang katanya negeri Islam, negeri Melayu Islam ya. Nggak bisa kita kayak gini di mall, nggak bisa. Jangankan kajian kayak begini, azan juga nggak boleh keluar masjid dalam ruangan. Singapura dan sekelilingnya nggak bisa. Beruntung, wallah beruntung. Allah kasih kita kemudahan. Kalau kita mau berhusnuzon, Allah yang jaga. Bukan berarti kita nggak hati-hati ya. Sehingga jangan gampang terprovokasi. Kita butuh teman-teman yang menenangkan kita untuk nggak gampang terwarnai. Ya, dan jangan diremehkan. Apapun yang kita perbuat seperti ini nih,
Ini innallaha la yudhi'u amalal mu'minin. Allah enggak menutup setiap kebaikan yang orang beriman lakuin. Kalau masuk kategori kebaikan, innal hasanat yudhibna sayiat. Bahwa setiap kebaikan yang kalian lakukan menghilangkan keburukan yang pernah kalian perbuat. Semua ada hitungannya. Nanti kalau terus Anda berbuat baik seperti ini nih, kita pertontonkan di semua tempat di Surabaya ayat yang maju. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat sama orang-orang yang merutinkan kebaikan dimanapun dia berada. Ada nggak ada yang ngelihat dia berbuat baik, dia muhsin. Masya Allah. Budayakan kebaikan. Budayakan kebaikan. Tapi tetap basically-nya tauhid. Karena 4 kebaikan yang kita bahas tadi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, nggak bisa. Itu nggak bisa, itu cuma hayalan kalau tauhid tidak ditegakkan. Sekarang kita pertontonkan di dalam mall pun tauhid ditegakkan. Ini masya Allah ya. Nah ukhuwah kayak begini nih jangan sampai diprovokasi ya oleh segelintir orang yang hatinya nggak baik. Kasak kusuk gini, disupport, semua kebaikan disupport. Wah kita senang banyak ustaz-ustaz, ada Ustaz Syafiq, nanti ada Ustaz Abdul Tesika, ada yang lain. Support, guru-guru kita mensupport semua untuk kebaikan. Kalau sudah kayak begini antum jangan kaleng-kaleng sudah bro. Fi ayyi ardin tato fa anta mas'ulun an islamiyah. Di bumi manapun kau berpijak tegakkan syariat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah bulat tekad tawakal. Kita punya Allah. Ujian-ujian ini cuma untuk membuat kita lebih fokus lagi, antakhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haq. Allah coba pengen kita dekat sama Allah. Oh iya ternyata orang baik juga nggak luput dari ujian. Saya baik sama teman masih dimakan juga sama teman. Cuman ini teman bodoh aja. Dia pikir gara-gara dia bohongin saya terus nggak bisa berkembang. Hei, rezeki urusan Tuhan bukan urusan situ. Ini dukun yang bisa nahan air hujan hari ini, besok Surabaya bisa banjir karena hujan kemarin datang hari esok. Hati-hati. Gak ada yang bisa menahan hujan turun, gak ada yang bisa menahan musim datang, musim durian, musim rambutan. Allah yang atur semua. Itu tauhid, itu akidah. Ya jadi teman-teman nih melalui mall Marvel Mall ini saya tekankan banget. Para pengusaha terus jalan. Ya cuma lebih berhati-hati saja. Ya karena rezeki udah urusan Allah. Tugas kita laki-laki kerja itu bukan kerja tapi kewajiban. Ya saya kerja di sini, saya punya kewajiban untuk mencari nafkah di sini. Laki-laki kerja itu wajib, bukan apa sunnah, wajib. Lebih kepada makna wajib. Perempuan di rumah itu adalah wajib. Kerjaan ibu rumah tangga itu kewajiban. Kayak kita mendidik juga kewajiban. Sehingga dimanapun ada kewajiban. Orang yang berilmu diperintahkan dakwah dimanapun kewajiban. Jangan terus dipilih-pilih. Bro. Ini yang namanya menyampaikan ilmu itu kewajiban. Sehingga Anda berilmu nggak mau menyampaikan Anda dosa. Lebih ke sana maknanya. Kecuali memang ada halang rintang yang tak mungkin bisa membuat Anda datang. Lain cerita. Oh berarti memang nggak memungkinkan. Yang kedua. Kalau nanti dalam ukhuwah, dalam muamalah persahabatan. Kita diuji oleh orang-orang yang memang di luar dugaan kita lah ya. Tetap berprinsip bagaimana bermanfaat. Karena kalau bahasa Allah ke Nabi tadi, fabima rahmati minallah lintalahum. Kenapa? Walau kunta fazzon golizul qalbi lan faddu min haulik. Karena kalau kamu terprovokasi oleh tingkah pola teman-teman kamu nih, ya, walau kunta fazzon golizul qalbi, sehingga kamu keras kaku hati lan faddu min haulik. Mereka bakal meninggalkan kamu. Ayo dong jadi orang jangan kapok berteman. Sampai teman yang ngebohongin kita pun minta maaf sama kita kalau perlu. Karena kita yakin sekali kita nggak dirugikan dengan makhluk. Kita punya Allah gitu loh. Mesti timbul pede. Usaha jatuh bangun tuh biasa. Pertemanan juga sama. Enggak kita nggak terprovokasi sama sekali. Surat Qaf ayat 32 ayat 33. Ketika Allah inginkan kita ini tetap menjadi orang yang hafiz. Hafiz itu orang yang tetap baik.
Disenengin atau enggak disenengin tetap baik. Apa kata Allah? Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khasya rahmana bil ghaib wa ja'a biqalbin munib. Ini pegang nih bawa prinsip nih bro. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Kata Allah, ini yang Allah telah siapkan janji Allah buat orang-orang yang mau kembali ke Allah. Disenengin alhamdulillah, disakitin innalillah, pokoknya gitulah. Diuntungin alhamdulillah, dirugiin alhamdulillah ala kulli hal. Karena Tuhan sudah bilang la yadurukum man dhalla idza tadaitum, tidak ada yang berbahaya kalau Allah sudah berikan hidayah. Asal Anda dalam kondisi 5 waktu yang gak pernah terlambat, sedekah yang rutin, bakti ke orang tua yang dirutinkan, la yadurukum man dhalla idza tadaitum, tidak ada yang berbahaya kalau Allah telah berikan petunjuk. Tenang, gak ada yang berbahaya, gak ada yang berbahaya. Wes maju terus, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, pokoknya sudah gak ada kata tidak untuk maju pokoknya. Kenapa? Allah fi awwalil abdi. Allah tolong hambanya. Kalau Allah sudah tolong, gak ada yang bisa menyakitkan. May yahdihi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang bisa merugikan dia? Ya gak ada. Timbulkan optimis. Hada ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Ini yang dijanjikan sama Allah untuk orang-orang yang mau mengembalikan semua masalah ke Allah. Awabin hafiz, tapi dia hafiz. Hafiz itu tetap menjaga syariat. Dia balikin ke Allah. Ya udah maqadarallah wa masa'afa'ala innalillah. Cuma ya anak makin khusyuk aja dalam ibadah. Ya, anak yakin sekali kok anak kerja, anak bisnis, anak dibohongin sama orang. Ada anak-anak yang ngedoain anak sebagai orang tua. Ya Allah, kasih rezeki papa aku ya Allah. Ya Allah, mudahkan rezeki ayah aku. Doa anak itu menembus langit kok. Di sini kita dirugiin, di sana kita diuntungin. Karena Tuhan telah berjanji, nahnu narzukukum wa iyyahum. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Jadi nggak ada yang kita khawatirin. Makanya pakai prinsip tadi para sahabat yang dijamin dunianya, Utsman bin Affan atau mungkin Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, ya Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah tadi. Abdullah bin Amr bin Al-As, orang-orang kaya zaman Rasul, lihat. Jangan 9 cacing yang ditiru. Hari ini anak-anak muda kok ngefansnya sama 9 cacing gitu loh. Aneh aja. Enggak Ustaz, di negeri kita yang kaya tuh non muslim, yang Islam lebih banyak bro, cuma gak mau nonjolin diri, takut pajak. Banyak banget. Makanya bergaul, jangan ngendon di tempat, apalagi laki-laki. Prinsip laki itu keluar. Wahai para wanita, jangan dipegangin aja, bapak lepas. Untuk kalau dibebasin takut kawin lagi Ustadz ya. Itu mah urusan Allah lah, wong jodoh rezeki mau jodoh urusan Allah. Enggak, kalau belum saatnya mah nggak bakal bisa. Kecuali dia tersesat, lain hal nanti ya, dia yang salah. Lepas. Laki kayak burung, yakdu himason wa taruhu bitanan. Jangan ada yang tidur pagi, wahai para laki-laki khususnya. Berangkat keluar, terbang pagi kosong perut kita, balik penuh insya Allah. Itu prinsip. Bergaul, apalagi teman-teman biker, tarik gas motor kita lah. Bergaul keliling lah. Ini Indonesia bro, subhanallah. Aneh aja kalau kita nggak bisa hidup di Indonesia tuh aneh. Lawang batang ditancap keluar daun kok. Cuma di Indonesia pagar rumah bisa bikin buntil, pagarnya batang singkong gitu ya. Ini Indonesia subhanallah ya. Apapun ada di kita, cuma karena memang kitanya, kata ulama dulu bilang, seperti ayam mati di lumbung. Bukan nggak ada beras, bukan nggak ada padi, cuma nggak bisa bikin padi jadi nasi goreng, itu masalahnya. Kita nggak mau ngelola.
Akhirnya orang asing yang lola. Akhirnya kita cuma apa? Cuma jadi korban apa yang mereka kelola. Itu yang terjadi sekarang. Ayolah kompak bismillah ya. Jaga negeri kita dengan ilmu, dengan kita belajar ya. Kemudian berpikirlah dalam bermuamalah ini bagaimana bermanfaat bukan mengambil manfaat. Baru janji Allah. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Siapa mereka? Man khasya rahmana bil ghaib wa ja'a biqalbin munib. Di ayat 3-3-nya itu. Cari teman yang kayak begini. Man khasya rahmana bil ghaib. Orang yang khasya rahman. Orang yang takut dengan rahmannya Allah. Karena rahmannya Allah wasiat kulla syai'. Hatta non muslim pun dapat rahmannya Allah. Cuma enggak bisa jadi ibadur rahman. Kita orang Islam dapat rahmannya Allah. Bisa jadi ibadur rahman. Khasya rahmana bil ghaib. Wa ja'a biqalbin munib. Setelah sibuk dengan dunia, ja'a biqalbin munib, selalu datang pada waktunya ibadah dengan hati yang merendah di hadapan Allah. Allahu akbar, Allah akbar, ana saghir. Aku kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb, segala puji milikmu Rabb yang menciptakan alam. Aku cuma bagian dari alam ini ya Allah. Umpama aku kayu kering di tengah badai yang bergelombang. Dunia ini badainya kuat ya Allah, terombang ambing. Tapi badai pasti berlalu, kayu kering pun pasti menepi. Ar-Rahmanir Rahim. Rahmanmu dikedepankan, Rahimmu isti mustaq ya Allah. Selalu ada maklum darimu. Al-Ghafur Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Kau raja di hari kemudian ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid. Iyyaka cuma engkau saja. Na'budu kami berjamaah bukan a'budu. Sesibuk apapun tolong jangan enggak berjamaah. Iyyaka nasta'in, hanya kepada kamu kami pun meminta ya Allah. Apa yang kami minta? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa? Siratal ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalannya para nabi, para siddiqin, orang yang benar, para syuhada, orang yang mati syahid, para orang yang soleh. Waladhdallin, jauhkan kami dari orang-orang yang dolin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, jauhkan kami dari al-maghdub, sifat Yahudi yang menghalalkan riba, yang suka komplain dengan takdir, sifat Yahudi al-maghdub waladhdallin. Jangan kayak orang Nasrani dolin, beragama tanpa contoh. Dahsyat tuh Al-Fatihah. Antum paham, tumakninah antum. Cari teman yang kayak gitu bro ya. Di MBI banyak tuh ya. Barakallahu fikum insyaallah. Urusannya johor nih kalau kita nggak ngobrol ya. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz atas tausiahnya yang luar biasa. Yang kurang lebihnya kalau dirangkum gaspol kebaikan artinya untuk menjaga ukhuwah itu dengan memperbanyak kebaikan gitu. Nah ini ada waktu sampai zuhur Ustadz, ada tanya jawab ya. Ustadz bertanya hadiahnya lebih besar Ustadz. Kalau Ustadz yang bertanya hadiahnya besar, ada kulen ini sampai bisa buat mandi. Tapi anak mau berdialog dulu, antum harus ngobrol dulu ya. Iya. Nanti hadiah gampang betul. Nah. Bagi yang bertanya ada juga hadiah sekalian. Ya. Wah ini mana tadi ada mic lain lagi nggak? Ada mic lain lagi. Adab akhlak dalam menuntut ilmu boleh dipegang nih bro. Yang ditanya yang dibahas. Ya. Ya, Dan biasakan pertanyaan pendek, jawabannya panjang. Yang depan. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ustadz, Ana mau tanya Ustadz. Alhamdulillah Ana sudah muslim. Tapi teman-teman Ana kan ada yang Ana intinya yang tadi Ustadz ceritakan tentang Khalil. Ana cinta sama dia Ustadz. Sebagai teman namanya Christopher Ustadz. Ana tuh sering dibantu sama dia Ustadz.
dulu waktu ada masih SMA, sampai anak kuliah, sampai anak punya kerja, sampai anak masih masuk ke Muslim, alhamdulillah. Anak tuh pengen beliau dapat hidayah Ustadz. Tapi karena satu dan lain hal mungkin kami berpisah Ustadz, berpisah. Terus ada beberapa bagian yang harta yang ana mungkin ada di dia gitu Ustadz. Dan dia tahu itu Ustadz. Tapi dia cerita ke ana, yuk aku bisa balikin uang ini tapi tolong kamu kembali ke saya gitu. Ana kan nggak bisa Ustadz kembali lagi ke jahiliyah Ustadz. Kembali ke agama yang dulu kan nggak mungkin gitu kan. Nah, hingga suatu saat hubungan kami ini merenggang Ustadz sampai sekarang. Dan apa yang harus ana lakukan Ustadz? Barakallahu fikum. Iya, taib. Antum lihat surat Al-Hajj ayat 54 nanti kalau lagi di rumah ya. Al-Hajj. Bahwa kondisi antum ini di Quran dikatakan waliya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haq min rabbika fayu'minu bihi fatubita lahu qulubuhum. Kata Allah, apapun yang kamu rasakan pada hari ini, Allah cuma pengen kamu tahu ini dari Allah. Bahwa orang yang sudah beriman akan diuji oleh Allah. Ya. Surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 2 juga hingga 3 masuk juga nanti. Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. Ketika Allah mengatakan ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah, apakah manusia mengira kalau mereka sudah hijrah, sudah mu'alaf, sudah jadi baik gitu ya? Enggak diuji. Allah uji. Ujiannya terserah Allah, dari keluarga, dari teman, dari siapa aja. Sebenarnya Allah jawab di yang ketiganya itu. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah pengen tahu tentang kejujuran iman kamu. Apakah kamu pengen balik ke masa lalu kamu lagi untuk menjaga hubungan dengan dia? Atau kamu akan tegar seperti karang yang terhempas oleh badai sekecang apapun tetap karang gitu loh. Cuma bedanya apa? Bedanya orang kalau makin beriman tuh makin lembut. Tadi kan Fabima rahmati minallah itu Ali Imran 159. Itu juga antum baca tolong di rumah ya. Karena Allah mengatakan ke Muhammad, walau kunta fazzon golizol kolbi, kalau kamu keras, kaku, kesel sama teman di masa lalu, sehingga bikin kamu harus balik lagi buat dekat sama dia, fangfaddu min haulik. Mereka akan menjauh karena nggak salut sama kamu. Harus kamu bertahan. Karena hubungan pertemanan tuh bukan main-main bro. Nggak ada bekas teman dalam muamalah pertemanan. Kayak anak-anak motor tau lah, brotherhood itu nggak pernah hilang bro. Sampai kapan juga bro. Di antara kita brotherhood indin gitu ya nggak akan pernah. Nggak ada bekas teman gue tuh nggak ada gitu. Karena Allah bikin kita berteman ini adalah fursah. Timing untuk jenjang berikut tadi. Teman, sahabat, sodik, khalil. Sayang kita sudah berteman, sudah sahabat. Sayang. Kalau nggak bisa sampai sodik dan khalil gitu loh. Mesti cari cara tuh bro. Dan temen lah yang paham temennya. Karena kita kalau sudah berteman, kita ini bebas ngomong. Kalau kita belum berteman kita nggak bebas ngomong. Kalau temen asik sebenarnya bro. Anak nih merasa berteman sama antum. Yang anda lihat teman-teman MBI, vokal anda bebas ngomong dari tadi. Karena anda pikir antum teman anak kok. Anda nggak malu-malu lagi. Antum kritik anak terima. Anak kayak gelas kosong yang siap dikasih masukan. Karena latihan dikritik di sosmed gitu. Nggak kaget. Ya. Jadi be yourself bro. Kembali ke niat antum hijrah buat apa? Antum cuma butuh circle. Teman yang menguatkan antum. Karena yang dibenci, yang dimusuhi oleh masa lalu ini bukan cuma antum. Semua sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Salam. Ya. Boleh nih pertanyaannya bagus. Hadiah-hadiahnya boleh Ya, kita hadiah boleh. dulu, Yang nanya boleh kasih hadiah. Yang mana? Yang mana? Turunnya. Apa nih? Misi ya. Oli hadiah. Barakallah. Antum pakai motor pakai sepeda. Kalau sepeda nggak ada oli soalnya tanya dulu. Barakallahu fikum ya.
Ya, silakan. Ya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam bro. Ana Adi, Ustaz, Surabaya. Barakallah ya di. Ustaz, Ana minta nasihat, Ustaz. Ana kan pelaku bisnis ya, pengusaha. Kadang itu bisnis di saat lagi drop, Ana merasa, oh ini ujian, jadi Ana harus benar-benar bertawakal betul. Tapi yang kadang itu suka terkhawatir nggak, Ustaz? Ini usaha lagi drop kok, ini usaha kok makin kenceng ya. Mungkin itu cobaan atau berkena. Ana minta nasihat itu, Ustaz. Mudah-mudahan supaya nggak tidak jazakallahu, Ustaz. Nah, yang mesti kita pahami, kalau yang namanya ujian itu buat orang baik bro. Kalau orang yang nggak baik sama modelnya, cuman bukan ujian, namanya azab bro. Apa bukti itu ujian? Antum mengembalikan semua ke Allah tadi. Hadamatu adul khauf ayat 32-33 itu. Jadi antum tahu ini dari Tuhan. Karena antum kaya juga kan mati. Antum miskin juga mati. Taruh antum sukses jadi developer pembangunan rumah di mana-mana. Emang ada mayat developer bawa SHM kan nggak ada gitu. Antum bos dealer, mobil motor banyak. Ada gak mayatnya bawa BPKB sama STNK? Ya nggak juga gitu ya. Sebenarnya buat kita bukan itu permasalahannya bro. Kalau kita sukses makin deket gak sama Allah? Kalau kita sedang terpuruk memang Tuhan kangen dengan tangismu di malam hari. Jamaah, apalkan ayatnya alladzi anqadha zahrak wa rafa'na. Ini supaya kita ingat, kita ini yang sekarang sukses, kita tuh pernah susah. Kita pernah merengek sama Allah, kata Allah, alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Masalah yang memberatkan pundakmu terangkat karena zikirmu. Sebenarnya Allah tuh pengen kita ini menangis lagi kayak dulu. Mana kamu yang dulu? Yang tergolong 7 orang dimasukkan surga ketika tak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Seseorang yang menangis basah matanya di malam hari dalam kesendirian. Mungkin udah lama bro. Nah, ini kita muhasabahnya begitu. Iya. Anak kemarin sukses masbuk melulu. Anak kemarin sukses orang tua nunggu didatengin, kita nggak sempet datang, cuma video call doang. Kalau lagi gini kan kita bisa datang, assalamualaikum mah, waalaikumsalam. Bisa ketemu gak sebentar, ada apa sayang? Orang tua kita nyiapin malu. Iya pengen ketemu aja mah kangen. Gak usah cerita tentang susah kita sama orang tua. Ya orang tua tahu kita sedang susah. Izin mah, pengen meletakkan pala di pundak mama sebentar. Izin mah, tidur di paha mama sebentar mah. Balur dengan doa mah. Berikan kekuatan mah. Dulu dilakukan sama siapa ini? Abdullah bin Zubair bin Awam. Ketika pasukannya sudah terpojok oleh pasukannya Al-Hajjaj As-Saqafi. Dan perhitungan matematik seorang panglima perang, kayaknya aku mati siang ini. Dia datengin ibunya yang buta. Asma buta di usia tuanya itu. Wahai ibu, anakmu datang kepadamu. Kenapa kau datang kepadaku? Asma tegas sama anak. Iya ibu, mungkin ini pertemuan kita yang terakhir ibu. Kenapa kau bisa bilang seperti itu? Pasukan sudah terpojok ibu. Kemungkinan anakmu mati siang ini. Aku ingin minta ridhomu wahai ibu. Mendekatlah, peluklah ibumu. Tadi. Pas lagi dipeluk, Asma merasakan di badannya anak ini ada baju besi. Baju perang. Dilempar badan anaknya, menjauhlah dari ibumu. Inikah anak Asma, si pemilik 2 ikat pinggang? Inikah cucunya Zubair bin Awam? Inikah anaknya Zubair bin Awam? Inikah cucunya Abu Bakar As-Siddiq? Ingin perang menghadapi kematian dengan baju besi? Buka bajumu nak. Temui kematian dengan tenang. Karena Tuhan telah atur takdirmu untuk menjadi penghuni sorga nak. Ibumu ridho, dibuka bajunya. Subhanallah. Jadi itu rawe-rawe rantas itu betul-betul gitu loh. Ayo, kita punya itu bro. Negeri ini pernah punya. Bambu runcing bisa ngusir penjajah kok. Golok bisa ngusir penjajah, keris ngelawan penjajah yang 2 meter tingginya kok. Kenapa? Rahmat Allah. Allah kasih rahmat ke kita. Hari ini kita pengecut bro. Senjata canggih kok gandeng penjajah, pengecut kita. Hari ini musuh kita tuh ghostingan online semua. Dulu orang bilang, kamu jangan keluar, nah itu ada musuh 4 orang mau mukulin kamu. 4, 5 tak ladeni mah kata.
Hari gini kan anak pucet di rumah. Kamu kenapa pucet? Mau dikebui sama siapa? Sama teman mana nih di WA? Di WA. Hari gini kita nggak punya mental bro. Ayolah bangkitlah. Surabaya punya itulah ya. Kita bisa sukses. Allah barakallahu fikum ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillah. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Suami saya bekerja di suatu tempat dan dalam beberapa kesempatan beliau merasa mendapat perlakuan yang kurang adil dan merasa haknya belum dipenuhi. Yang ingin saya tanyakan, dalam kondisi seperti ini bagaimana sikap yang diambil oleh suami saya dan batas menuntut haknya, dan peran saya sebagai istri, apakah cukup dengan mengajak beliau bersabar dan meyakinkan bahwa insya Allah rezeki akan berlipat dari Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq min rabbika fatuhbita lahu qulubuhum dan seterusnya ya. Sebenarnya yang dirasakan sama suami kamu selama pekerjaannya itu halal ya. Allah cuma menguji profesionalismenya itu ya. Memang kalau kita ini masuk dalam sebuah sistem bagan perusahaan, agak susah kita bergerak, Bu ya, agak susah kita bergerak. Karena mau nggak mau kita ini ekor kakap bukan pala teri. Kalau berpartner kita bisa mendebat, berdialog. Kalau kadang-kadang kalau masuk dalam manajemen perusahaan, ini yang muskilah. Saya nggak tahu gimana cara dia untuk bisa komplain. Harusnya dalam satu perusahaan tuh ada meeting per pekan per bulan. Baik itu weekly, monthly istilahnya itu ya, ada dialog yang dimana karyawan bisa untuk mengajukan komplain dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau ini saya nggak paham. Intinya sih saya hanya bisa menekankan ya perjuangkan yang hak atau berhusnuzon. Jangan-jangan memang banyak syubhat di perusahaan tersebut. Kalau memang berujung pada syubhat yang banyak, ini sinyal dari Tuhan untuk kalian mandiri. Saran saya sih mendingan kalau sudah begitu. Ini kita jadi orang Indonesia ini pengusaha, layak jadi pengusaha semua lah. Kan negeri ini apapun bisa laku dijual kok. Asal kita ngerti cara ngekspornya aja semuanya laku kok. Di kita memang dibuang-buang itu daun kelor. Coba ke Singapura. Lebih mahal daripada daging khas itu kan. Di negeri kita kan kita nggak pernah tahu ya. Itu yang namanya kedebong pisang paling cuma buat mandiin mayit doang gitu. Atau buat tancepan jantur ketika ada kawinan. Coba Anda lihat di beberapa negara, mahal kedebong pisang kita itu. Dan macam mahal nanti. Ya daun ketapang yang di sini jadi sampah dibuang-buang. Di Jepang itu buat apa? Buat kembang biak udang galah. Di kita nggak ada harga, kita nggak tahu. Nah, coba kita muhasabah. Bahkan mobil Ferrari yang kalian hayalkan punya, isi joknya itu apa? Ya ini serabut kulit kelapa dari negeri kita. Kayak gitu-gitu kita nggak paham. Coba kita bermuhasabah diri supaya kita tahu, oh iya ya. Saran saya sih, kalau perusahaan bakal bikin makan hati, banyak kezoliman yang kalian nggak bisa lawan, hijrah sudah ya. Ya udah kita punya Allah kok. Ya, wa min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Tanamkan tauhid itu. Semua makhluk di muka bumi ini rezekinya urusan Allah. Oh, Pak, kita laki-laki Pak, nggak usah kerja rezeki anak ada Pak. Tapi kalau kita mau nge-fight berkeringat, anak jadi orang Pak. Sehingga kalau anak bilang, Papa nggak capek Pak kerja? Capek. Terus Papa kok kayak nggak ada istirahatnya buat kamu jadi orang nanti nak. Beda anak pejuang dengan anak pengangguran beda nak. Begitu semangat ya. Ya Allah alam. Ada petugas di sana ya, insya Allah. Ya. Selanjutnya yang paling duluan angkat tangan ya. Jadi jangan nanya dulu, angkat tangan duluan. Ini yang akhi, ini yang belakang ya duluan tadi. Ya. Afan. Ingin bertanya Ustadz. Oh. Nambah lagi ini. Ya. Ya, Afwan, satu lagi yang dari akhwat biar sama-sama dua ya. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Barakallahu fiik buat Ustadz. Barakallahu. Ya. Barakallahu fiik buat Ustadz. Ahwan Ustadz, saya ini seorang ibu sekaligus seorang nenek, sudah punya cucu ya. Di usia saya sekarang insya Allah 58 tahun. Saya ini alhamdulillah sudah diberikan kesempatan Allah ya.
ngaji di jalan ini ya, di Salaf ini. Insya Allah sejak tahun 2005 ya, waktu itu masih jarang sekali kajiannya. Alhamdulillah sampai sekarang masih ngaji kesana kesini. Tentunya juga kalau ada kesempatan yang ya alhamdulillah seperti ini saya suka sekali. Nah saya saya ini bekerja gitu. Saya bekerja dari muda. Saya bekerja di sebuah kantor di jasa penyedia jasa lingkungan. Nah alhamdulillah sejak tahun 50 insya Allah saya sudah keluar dari kerja tersebut dan saya mendirikan sendiri kantor dan punya tim sendiri. Nah saya berusaha menerapkan syariah-syariah ini kepada tim saya dimanapun saya berada insya Allah ya Ustadz ya. Nah dan semakin kesini ini saya rasa itu usaha saya tuh semakin afwan ya Ustadz ya. Alhamdulillah semakin baik itu, semakin berkembang. Tapi saya juga pernah merasa di hati saya tuh saya sebetulnya ingin berhenti bekerja. Seperti itu. Nah afwan suami saya meninggal di tahun 2021. Nah saya ini ingin berhenti sebetulnya tapi saya masih belum bisa karena saya juga sadar saya masih ingin umroh, saya ingin bersedekah sana sini karena yang semua itu kan perlu biaya juga itu. Nah, seperti ini itu mohon maaf, itu menjadi ujian atau bagaimana Ustadz ya? Saya ingin saran dari Ustadz gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah. Ya, saya berhusnuzon itu ujian. Ya, karena ibu tetap istiqomah dari tahun 2005. Iya Bu, saya ngajar dari tahun 2002 Bu. Berarti sudah 24 tahun saya juga ngajar. 2005 itu masih sepi itu. Orang masih heran ngeliat anak muda berjenggot cingkrang tuh heran. Ya, Masya Allah ini bentuk keistiqomahan. Saya berhusnuzon ini ujian Ibu ya. Sehingga mungkin memang kedepannya Allah pengen anak cucu ibu bangga punya ibu. Sosok perempuan yang bisa mandiri, independent woman ini yang dibilang independent woman ini. Yang poin tertinggi perempuan itu kan 5 liha kalau bahasa agama. Suruh lihat perempuan yang punya prize, mudah-mudahan bisa menjadi tolak ukur anak cucu ke depan. Bahwa istiqomah itu bisa kita lakukan. Dan memang terbukti banyak sekali di Islam para akhwat yang tetap istiqomah di atas agama cuman gak terekspos dengan dunia sih. Padahal kalau antum mau lihat banyak banget kayak ya Khadijah sendiri pun dulu dinikahi sama Nabi kan janda 2 kali. Nabi suami yang ketiga, lebih tua dari Rasul lagi kan. Saudah juga independent woman. Nabi nikah dengan semua janda kecuali satu yang namanya Aisyah. Sarankan ibu untuk menikah Bu ya. Cuma posisi seperti itu orang dulu ada. Bahkan ibunya Imam Bukhari, independent woman. Ibunya Imam Syafi'i, independent woman. Ibunya Anas bin Malik, Rumaisah binti Milhan, independent woman itu ya. Kemudian juga Hatta Maryam, ibunya Isa, independent woman ya. Jadi semoga Allah muliakan ibu. Itu ujian Bu ya. Tetap dekatkan diri sama Allah. Karena memang Allah menginginkan jariah yang panjang buat ibu kalau nanti Allah wafatkan ibu dengan husnul khatimah nanti insyaallah ya. Wallahu a'lam. Nah. Masih silakan yang akhir. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Untuk bertujuan menebar kebaikan Ustaz. Jadi untuk menebar kebaikan kita terkadang saya itu sering memposting status-status dakwah gitu di sosial media untuk diri sendiri dan untuk teman-teman terdekat misalkan seperti itu ya. Tapi akhirnya itu beberapa teman tongkrongan itu manggilnya Ustadz, manggil saya Ustadz. Nah, ya saya seperti kayak kadang itu kayak seakan diledek gitu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz kayak gitu. Dari dalam hati itu sebenarnya malu. Karena tahu sebenarnya diri ini tuh masih punya banyak aib yang Allah tutupin. Dan selain itu juga sebenarnya ada kekhawatiran Ustadz. Khawatir suatu saat Allah ada buka satu aib saya yang akhirnya
akan jadi bahan gibahan. Oh kan, jari wis ngaji tapi ternyata seperti itu. Gitu. Nah, khawatir berdampak buruk kepada dakwah ini Ustadz. Nah, mohon sarannya Ustadz bagaimana untuk menguatkan hati agar tetap istiqomah menebar kebaikan Ustadz di balik kekhawatiran yang tadi. Baik, barakallahu fikum. Naam. Ini yang antum rasakan ini ana rasakan di tahun 90-91 nih waktu baru lulus dari pesantren itu loh. Karena jujur anak ke pesantren bukan maunya ana dulu itu. Maunya orang tua. Jadi ketika lulus ya wes yang lain ndak ada yang nyantren kita doang yang mondok gitu kan. Panggil ustadz sama orang, keselnya minta ampun itu. Setiap gerak kita, ustadz, tak tampar ustadz. Dulu ngalamin kayak gitu. Tapi kemarinya setelah saya paham bahwa ustadzun, antum kalau ada buku munjid, buku bahasa Arab itu ya. Kalau antum pengen tahu terjemahan ustadz, itu nggak ada dalam bahasa Arab ustadz tuh nggak ada. Ustadz itu asal katanya asatadza. Za itu kepemilikan kayak kornein, zul kornoin, zanya itu milik. Mudhafun ilaihi. Asata itu tolap. Kayak fa'ala istaf'ala, amila istamala. Dalam bahasa Arab segitulah pokoknya. Jadi asatadza itu artinya orang yang punya kemampuan. Jadi nggak diidentikan ustadz sama agama, enggak sebenarnya. Di negeri Arab kalau tukang montir jago aja dipanggil ustadz. Emang guru dalam otomotif gitu loh bro. Ya. Hatta fallah dibilangnya ustadz. Fallah itu petani. Karena pakar dalam penanaman ya. Jadi ustadz ini diidentikan sama orang yang punya skill. Sebenarnya itu bro. Nah adapun tentang bicara dakwah ini yang asik. Ini yang asik nih ya. Rasul tuh nggak pernah bilang murid sama semua sahabatnya. Pernah gak dengar asar atau hadis Nabi manggil murid ke Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Pernah gak? Ya. 23 tahun beliau berdakwah, beliau panggilnya sahabat. Ini para ustadz tolong yang menyaksikannya, apalagi ustadz muda nih. Jangan merasa punya murid, punya sahabat. Nah sehingga antum dengan skill yang antum punya, menyampaikan kebaikan dengan potongan-potongan video yang positif, bersahabatlah. Sehingga nggak apa-apa, kalaupun antum dipanggil ustadz, ingat ustadz bukan kepemilikan ilmu, tapi orang yang punya skill untuk menyampaikan kebaikan. Barakallahu fikum insyaallah ya. Insyaallah. Izin satu lagi sebenarnya, Ayo, karena habis silakan. ini zuhur kita cukupkan satu pertanyaan lagi. Yang jauhan dikit boleh. Yang jauh mintanya. Ada yang pengen. Ada yang belakang. Kalau yang depan semua nunjuk nih kalau. Ada yang belakang. Antum boleh. Nah. Minta tolong ya mic-nya. Mau dilanjut tapi Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Siap. Kalau untuk dalam hal masalah sunnah sebelum tidur itu kan ada namanya ruqyah mandiri itu. Yang kita harus membaca 3 qul lalu meniupkan di telapak tangan. Pertanyaan saya, mana yang lebih utama, membaca dulu atau meniup dulu baru membaca? Terima kasih Ustadz. Barakallahu fikum. Naam ya. Yang dicontohkan sama Rasul membaca kemudian meniup. Yang dicontohkan seperti itu ya. Kalau bicara mana yang lebih utama tentu yang dicontohkan sama Rasul. Adapun boleh tidaknya wallahu alam. Karena identik dengan tiupan tadi. Tapi yang pasti memang ini namanya bertawasul dengan amal soleh. Ketika kita membaca ayat itu kan amal soleh. Kemudian meniupkan pada bagian tangan, membasuh ke badan kita atau tempat yang sakit. Itu juga merupakan ittiba, mencontoh Rasul. Ya, tugas kita cuma apa? Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Tinggal nyontoh, jangan bikin yang baru, cukup sudah. Toh pada akhirnya nanti Allah yang menyembuhkan. Anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman. Jangan berobat dengan cara yang haram, la tadawa bil haram. Ya, selama memang berobat dengan cara yang disyariatkan, Allah yang nyembuhin nanti. Ya, kalau buat Allah kun fayakun sudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun.
Barakallahu fikum, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullah khairan atas ilmunya Ustadz yang sangat bermanfaat insya Allah. Sebelum kita tutup ada sedikit pengumuman, nanti zuhur kita sholat di area sini. Kemudian untuk wudhunya memang sangat terbatas, harus bergantian di dekat sebelum toilet. Kalau toilet ke kanan ini yang lurus sedikit. Di sebelah mana? Oh di hotel, ya bisa. Lewat mana ya? Oh ya, untuk wudhu di hotel juga bisa. Nanti mungkinan bisa jadi 2 gelombang karena penuh ini ya. Jadi itu pengumuman. Kemudian satu lagi pemberitahuan tadi ada salah satu putra putri yang tertinggal. Nah, saya minta tolong pada bapak-bapak ibu-ibu diawasi putra putrinya. Ada yang hilang tertinggal ya. Bapak-bapak jangan sampai istrinya yang tertinggal ya. Demikian. Alhamdulillah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.